bayang-bayang di balik cahaya. Topeng di keramaian. Raka menatap pantulan dirinya di jendela kaca gedung pencakar langit yang tak bersalah. Pagi itu, hujan rintik-rintik menetes tak menentu, seolah menunggu kedatangan sesuatu yang penting. Namun, di dalam hatinya, tidak ada kecerahan. Hanya satu tekad yang menggelora menyiapkan diri untuk kencan buta, pertama yang ia sembunyikan dari dunia. Ia adalah putra tunggal seorang tukang kayu kecil di pinggiran kota Surabaya, dengan mata berwarna coklat gelap yang terbiasa menatap debu-debu kayu. Kehidupan Raka di rumah tidak pernah memberi peluang bagi impian-impian besar. Sebaliknya, ia belajar menata hidupnya dalam kekurangan. Sejak berusia 19 tahun, ia menekuni dunia teknologi secara otodidak, menulis kode-kode sederhana di laptop usang, mengerjakan proyek-proyek lepas demi menambah sedikit uang bagi keluarganya. Suatu malam, dalam keheningan kamar sempitnya, Raka memutuskan mengirimkan profil rahasia ke sebuah aplikasi kencan. Ia menambahkan foto dirinya dengan jaket hitam, topi fedora, serta keterangan pekerja seni, pencinta musik jazz, suka petualangan. Tak ada nama, tak ada pekerjaan, hanya satu kata, misteri. Aplikasi menatapnya dengan dataran kosong. Namun, dalam hitungan menit, muncul notifikasi. Sari, 28 tahun, pengusaha restoran mewah. Tanpa banyak berpikir, Raka menekan tombol terima. Ia menulis, akhir pekan ini, kita bertemu di kafe klasik Pondok Kecil, jam 19. Sari menjawab dengan emoji senyum dan setuju. Aku tunggu kamu. Raka menyiapkan segala sesuatunya. Ia menyewa setelan jas hitam, merapikan rambut, bahkan menyewa sebuah mobil sedan bekas untuk menutup jejak. Pada malam itu, dia menyalakan lampu kecil dalam mobilnya, menatap tahta gelap di luar sana, kekosongan yang menunggu dibungkus topeng baru. Kebenaran di balik parfum. Kafe Pondok Kecil, dengan lampu gantung tembaga yang memancarkan kehangatan vintage, penuh dengan aroma kopi dan buku-buku antik. Di sudut ruangan, sebuah piano berdiri tenang, menunggu sentuhan jari yang belum datang. Raka melangkah masuk, menatap kerumunan pecinta kopi yang sibuk menenggak espresso. Sesuatu menyeret pandangannya ke sebuah meja. Di sebelah kanan, duduk seorang wanita berambut ikal coklat dengan gelang emas yang bersinar. Matanya tajam, menatap layar ponselnya. Di sebelahnya, seorang pria muda dengan pakaian kasual menutupi wajahnya. Itu pasti Sari. Sari menoleh, menatap Raka. Senyumnya, awalnya tampak ramah, lalu beralih menjadi senyum serpihan yang menakuti. Kamu pasti Raka? Aku Sari. Kita bertemu di sini, ya? Katanya, suaranya memiliki nada manis yang menipu. Raka mengangguk, memperkenalkan dirinya dengan nama palsu Arif. Mereka berbincang tentang musik jazz, perjalanan, dan makanan. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari mulai menguji Raka. Apakah kamu kerja tadi? Aku melihat bahwa lampu listrik di apartemenmu masih menyala, padahal kamu tinggal di rumah kayu. Raka mengangkat bahu, mencoba tersenyum. Ah, ya, saya masih bantu orang tua. Tapi ya, tetap saja saya merasakan kebebasan di sini. Sari menatapnya dalam-dalam, lalu memutar kursi ke arah kafe. Tiba-tiba pria di sebelahnya, seorang pria berwajah saingan, mengangkat gelasnya, menyiapkan tirai. Sari menuruti apa yang tampaknya sebuah rencana yang telah disepakati. Kau tahu, Arif, bisik Sari dengan nada menyengat, aku berpikir kamu terlihat menawan. Aku suka orang yang tampak kuat, tapi jelas saja ambisi kamu tidak cukup untuk menutupi apa yang kamu bawa.
Dia mengeluarkan dompet berisi uang tunai, mengangkatnya pada raut wajah Raka. Walau aku jelas tahu kamu buruk. Raka menutup mulutnya pada rasa sakit di hatinya. Dirinya jatuh ke dalam rasa malu yang mendalam. Pada saat itulah, orang di sekelilingnya menatap, memandangi drama itu. Di luar, hujan deras mencium jendela dengan suara derak-derak. Sekarang, semua mata tertuju pada Raka, si misteri yang ternyata seorang yang miskin dengan harapan yang terpatahkan. Dewan publik memandangnya sebagai penipu, sebuah kepingan jaring yang menjeratnya. Tanpa ada yang menasihati, Sufi Sawedasari menutup pembicaraan. Aku hanya berharap kamu bisa menutup tabunganku dengan kulitmu yang tipis, ucapnya, sambil menutup dompetnya. Tidak apa-apa, aku tidak butuh menunggu lagi. Mata yang memperhatikan. Raka menekuk tubuhnya, menyesap sisa minuman yang tersisa di cangkir, membiarkan rasa pahit menari di lidah. Ia merasa terpuruk, mengalir di antara pecahan harapan yang menggelegak. Pada saat itu, sebuah suara lembut menggema di ruangan. Itu bukan cara yang adil. Suara itu berada di sebelah meja berdekatan, rasanya berkelas, bermerdu, dan memiliki sedikit aroma parfum melati. Seorang wanita berpakaian setelan hitam dan putih melangkah menuju Raka. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya mengenali sesuatu. "Bolehkah saya duduk?" tanyanya. Raka menatapnya. Wanita itu berusia 35, mengenakan lencana berkilau yang memuat kata CEO. "Nama saya Nadia, saya adalah CEO dari Sentra Magna, perusahaan investasi terkemuka. Saya melihat apa yang terjadi di sini. Dan saya melihat sesuatu yang lain pada dirimu." Raka menatap gigi-gigitan perutnya, tak memegang apa-apa kecuali rasa malu yang mengeras. Sementara Sari tertawa, menyesap SIP dari makanannya, tampaknya tidak peduli. "Apakah kamu sedang mencari pekerjaan?" tanya Nadia, menggenggam lembut bahu Raka. "Aku menemukan sebuah posisi yang membutuhkan seseorang dengan aura mulia, seperti yang kamu miliki. Aku membutuhkan pengawal pribadi yang tidak hanya kuat, tapi juga memiliki integritas yang terpendam. Aku bersedia memberimu gaji bulanan 25 juta rupiah, plus tunjangan eksekutif tambahan. Apa kamu tertarik?" Raka menatap Nadia, pikirannya berputar seperti helis. Gaji hingga puluhan juta, bos yang memutuskan untuk memercikan keuangan kepadanya. Sebuah kesempatan yang tidak pernah ia masakan sebelumnya. Tanpa menunggu lebih lama, Raka mengangguk. "Bagus," kata Nadia, dengan suara yang menenangkan, "kita mulai besok pagi. Aku akan mengirimkan kontrak secara elektronik, tanda tangan digital saja, isi semua data pribadi serta foto paspor. Kau tidak perlu menyebutkan identitas lama, karena kau bisa memilih." Raka menatap Nadia, merasakan kebingungan antara kebutuhan eksistensial dan rasa takut mengulangi kebohongan. Namun, pada akhirnya, ia mengikatkan tangannya pada tombol "setuju". Sebuah kontrak digital tertandatangani, menandai langkahnya menuju dunia yang selama ini hanya tampak dalam imajinasi. Sari menonton dari meja, matanya memperhatikan kedua pemain ini, memperhatikan kepuasan Raka yang beralih menjadi harapan baru. Namun, ia tidak sepenuhnya menyingkir. Ia menyiapkan nasib untuk rasa dagang berikutnya. Proses penugasan. Pagi berikutnya, suhu udara terasa beku di sepanjang Sudirman, namun matahari selalu bersinar pada bayang-bayang gedung pencakar langit. Raka menyesap kopi hitam pekat di kafe yang sama, tetapi kali ini ia bukan lagi orang petualang berselubung. Ia membawa koper kulit dengan dosen rapat, produk dari kontrak yang baru saja ditandatangani. Ketika ia tiba di kantor Sentra Magna, ia mendapati sebuah lobi mewah,
dikelilingi tanaman tropis yang terurus dengan sempurna. Sosok Nadia, yang kini berdiri di belakang meja konferensi, menyambutnya dengan senyum profesional. "Kau sudah siap?" ucap Nadia, "kita memulai pelatihan kecil dulu." Pengawal tidak hanya harus kuat melawan serangan, tetapi juga harus pandai memperhatikan detail, mengantisipasi bahaya, menjaga privasi. Masuk ke dalam industri ini itu seperti menjadi bayangan, kamu harus menjadi tak terlihat, tetapi tetap hadir. Raka menjalani serangkaian tes, dari mengendarai mobil sport dalam jalur konseptual, hingga teknik pernapasan dalam pertempuran jarak dekat. Ia mempelajari teknik bela diri yang selama ini tidak disebut dalam buku-buku manual kehidupan. Setiap malam, ia melatih diri dalam ruang latihan kegelapan, berselancar dalam bayangan-bayangan yang terbuat dari lampu LED. Selama proses itu, Nadia selalu berada di sisinya, mengamati dengan mata yang tajam. Sesekali ia mengulurkan secangkir teh hijau panas, bersikap ramah namun tidak dapat dianggap sebagai perasaan yang romantis. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai berubah, kecenderungan menjadi pemadam rasa bersalah, kedekatan suatu ketika kala Raka menyingkirkan kelambu kebingungan pada tragedi kerja kerasnya. Waktu berlalu, dan Raka akhirnya diumumkan resmi, pengawal pribadi Nadia. Ia tidak hanya bertugas menjaga keamanan Nadia, tetapi juga rasa hormat pada dirinya. Mereka menyusuri jalan-jalan metropolis bersama, menghindari paparazzi, menelan takaran tekanan dunia bisnis yang bernuansa kritis. Tumbuhnya kedekatan. Selama 1 bulan pertama, Raka menyaksikan Nadia dalam kerja rutin, rapat-rapat besar, presentasi ke klien internasional, dan kunjungan ke pabrik demi pabrik. Nadia tetap tangguh, namun memiliki sisi lembut pada kerapatan pandangan. Suatu malam, ketika mereka kembali ke apartemen mewah milik Nadia di kawasan Kuningan, hujan kembali turun, mengalir di jendela kaca. Nadia mengundang Raka masuk ruang kerja yang masih terang benderang, lampu meja menyiapkan cahaya kuning lembut. "Ada sebuah kasus yang kurasa kau dapat membantuku," ucapnya, menatap Raka dengan kepercayaan total. Ternyata, seorang mantan karyawan di Sentra Magna, yang dulu pernah menjadi teman dekat Nadia, menyerang Nadia dengan satu set fasilitas keamanan yang menurunkan komplian. Raka diminta mengumpulkan bukti, bertarung dalam pertempuran psikologis. Saat Raka melaksanakan tugasnya, ia menyadari betapa pentingnya mengurangkan rasa cemas Nadia. Selama penyelidikan, Raka menelusuri data, menyiapkan serangkaian pertemuan rahasia, dan menemui satu persatu orang yang terlibat. Ia menemukan satu pencuri, Sari, yang dulu menipu Raka, kembali muncul. "Sari?" tanya Raka dalam hati, bagaimana dia bisa kembali dalam dunia ini? Ia memanggil Nadia.